Hari Minggu biasa yang ke-33 di dalam tahun liturgi tanggal 16 November 2025. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Retosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Nihosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk Uncle Robert on dialysis having kidney problem, and Auntie Priska plan for thyroid operation in December. Semuanya baik dan lancar. Untuk Cece Maria Purjani Petrus Gatiman di Pontianak. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah. Untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani, Stefani Rawi di Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Herculanus Apeng, Ibu Shirley, Lenden, dan Aurelia di Erupas. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya Metubeno di Pontianak. Untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre, dan juga mohon kesehatan kesejahteraan dan berkat usaha untuk Bapak Bambang Hermawan, kesehatan untuk Ibu Monica Nancy Marina, dan kelancaran studi untuk Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alicia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, mohon kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Namuras Franciscus, kesehatan dan kesembuhan. Rosalina Imbuk, kesejahteraan untuk Dea Kevin Putri. John Kennedy, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika, dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Tresia Agus S. Alusius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto, mohon kesehatan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Untuk Julianus Sendi Lim dan usaha Fernadi Lim, dan Gerardi Wiyoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani dan Ion Mei di Kucing. Sehat, murah rezeki, tabah, kuat, jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut akan larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Karen dan anak Jucu. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yosinori Ayang dan Bernardus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Christina Sauri dari Rantau Singkawang, anak cucu taat setia pada Tuhan, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Eniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo, untuk Dr. Sebastian Songgo, Simin, dan Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta.
Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan dari Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anaknya Franciscus Welly dan Erika Welen. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu sore ini. Aku memikirkan rencana damai bukan bencana. Kamu akan berseru kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Aku akan membawa kamu kembali dari semua tempat pembuanganmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ada kalanya kita mengalami krisis iman, namun demikian iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Dalam situasi seperti itu, kita harus tetap bertekun dalam pekerjaan sehari-hari. Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menjamin keselamatan manusia. Jangan sampai kita menyerah secara pasif. Penyerahan kita adalah penyerahan diri yang aktif dan penuh pengharapan. Bukan pula suatu penyerahan dengan sombong, melainkan sangat mengandalkan Allah. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kekal dan Kuasa, Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu, dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh hari Tuhan akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan segenap kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang menyaring bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorak bersama-sama. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara,
Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, siapa saja yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya oleh karena namaku. Kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguh di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang ataupun dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang-orang tuamu, saudara-saudara, kaum keluarga, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Menghadapi berita sudah dekatnya kedatangan akhir zaman, orang-orang Kristen menjadi tidak sabar dan menanggapinya dengan hidup semau gue. Menghadapi jemaat ini ditegaskan bahwa akhir dunia masih akan dilalui berbagai macam peristiwa. Sebelum Kristus datang kembali, umat Kristen masih harus mengalami banyak peristiwa
dan rentetan zaman yang lamanya tidak diketahui. Umat Kristen masih akan mengalami berbagai penderitaan, bahkan dengan risiko mengorbankan hidupnya. Hal ini telah dinubuatkan oleh Kristus, namun Kristus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kristus menjamin pengikut Kristus dan menghalangi penyebaran Injil. Berbagai tantangan itu tidak akan menyurutkan kesaksian dan pewartaan Injil. Kebahagiaan mereka yang teraniaya akan terjamin di tangan Tuhan. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudara, dunia dan segala isinya adalah milik Allah, namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan harapan dan kepercayaan bahwa hari depan ada di tangan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja, umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau. Berkat karunia Kristus kami mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang cenderung berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah kami harapan dan hasrat kami yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai. Bangkit kembali kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita, ya Bapa. Ingatkanlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon, padamu kami berharap, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus,
Sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilampang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Romo Harimurti, Marinus Petrus Bungur, Ibu Listania dan semua orang yang meninggal dari keluarga di Batumas, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka dilimpahi berkat keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.